it's okay. Namanya nggak ada manusia sempurna kok. Ya, perjuangan Dan itu. proses membangun itu kan nggak ada instan. Aduh, saya nggak tahu ya. Kalau lihat Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam. Dan hari ini saya kedatangan salah satu calon gubernur Nusa Tenggara Barat. The one and only, perempuan satu-satunya di antara 3 kandidat itu, Siti Rohmi Jalilah, atau kita sapa dengan akrab Umi Rohmi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi tuh kalau ngobrol selalu tersenyum ya. Nggak tahu bawaan. Bawaan. Jadi ngelihatnya tuh adem gitu. Sehat, Mi? Sehat, alhamdulillah. Bahagia sekali nih bisa mampir. Iya, kita janjian udah dari lama loh. Udah lama ya. Udah lama dan baru bisa Saya mampir. surprise tadi ternyata hari ini jadwal saya ada ke Tribun. Wow. Yes. Terima kasih, Mi, di tengah kesibukan masa kampanye menyapa masyarakat, menyempatkan hadir untuk menyapa Tribuners kita. Jadi pemirsa kita namanya Tribuners, Mi. Oh, Tribuners. Iya, Tribuners semua. Ya. Jadi gimana, Mi, cerita masa kampanye? Kan bentar lagi udah November nih, 27 Ya. bentar lagi. Sering menyapa masyarakat. Gimana cerita-cerita menyapa masyarakat sejauh masa kampanye? Nah, alhamdulillah ya. Seru. Saya seru banget dan senang. Capeknya jadi nggak kerasa karena dibawa senang semua. Karena kan gimana pun juga kita harus jadikan itu passion kita ya. Ya. Ketemu masyarakat itu sesuatu yang justru nambah energi. Karena berinteraksi dengan masyarakat, Iya. membaur. Iya, berbaur, mendengar Iya. apa yang mereka sampaikan, itu sesuatu banget. Dan melihat mereka bahagia ketika didatangi iya. oleh pemimpin kita tuh rasanya senang banget. Itu luar biasa. Iya. Capeknya kayak apa juga hilang itu. Iya. Kalau sudah lihat mereka tersenyum. Rata-rata senang. masyarakat nyampein apa, Mi? Ya, Setelah turun selama ini? permasalahan mendasar. Nah, itulah kenapa Rohmi Firin Iya. itu Karena apa ya? selalu di mana-mana bilang bahwa Persoalan kita dasar. akan selesaikan permasalahan mendasar gitu. Karena ya selama bertemu masyarakat yang mereka sampaikan ya persoalan mereka yang paling mendasar gitu. Makanya tagline-nya NTB maju dan berdaya Iya, saing. maju dan berdaya saing dengan membangun berbasis desa, Iya. kelurahan. Sehari berapa titik tuh, Mi? Tiap hari kayaknya kalau di sosial media sibuk banget kayak itu agenda. gitu ya? Iya. Saya juga nggak ngeh itu. Ya kadang 10 titik, kadang ya tergantung ini. Tapi alhamdulillah permintaannya kadang kewalahan. Permintaan dari masyarakat untuk didatangi. Itu. Ada kendala nggak sih, Mi, sebagai pemimpin wanita, sosok ibu sekarang yang berkontestasi? Itu kan ada tanggung jawab yang lebih juga sebagai seorang ibu, kemudian kesibukannya luar biasa. Nah, ya alhamdulillah saya ini memang hidupnya dari dulu harus memanage waktu dengan baik ya. Jadi saya rasakan tidak ada bedanya ya. Jadi perempuan, malah perempuan tuh multitasking loh. Iya. Jadi bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu. Jadi alhamdulillah manajemen waktu aja. Tapi kan persepsi orang-orang tuh masih banyak opini-opini yang masih meragukan kepemimpinan wanita gitu. Meskipun kita hidup di era sekarang kan, Umi menanggapinya seperti itu. Mungkin diberikan tanggapan apa terkait? Ya, menanggapinya kalau bagi saya tidak dengan bicara, tapi dengan action. Bukti nyata. Bukti nyata gitu. Kita tunggu. Karena percuma kalau ngomong-ngomong beralasan segala macam, ya kita buktiin aja. Gitu. Dan terlihat dari debat kemarin, di debat perdana, Umi itu menjawab dengan tenang dan seakan-akan itu sudah tersusun rapi untuk menyelesaikan masalah Nusa Tenggara Barat. Ya mungkin bedanya karena kita udah pernah jalanin ya. Iya. Jadi karena udah pernah jalanin, tahu apa yang terjadi di bawah. Jadi ibarat kalau debat itu ya nyampein apa yang ada saja gitu, dan pandangan-pandangan kita terhadap permasalahan yang ada yang pastinya kita udah kerjakan juga gitu kan. Dan sudah tahu PR-PR yang harus diperbaiki ke depannya. Iya, sudah tahu. Umi, ini kalau berbicara, ini bulan November, Mi, bentar lagi 27 November. November juga sebagai bulan pahlawan.
Hari Nah ini kan Pahlawan. Umi Rohmi sebagai cucu nomor 1 dari pahlawan nasional Maulana Syekh. Ya. Komentar Umi tentang kepahlawanan Maulana Syekh yang bisa diambil hikmahnya lah untuk Ya. kepemimpinan membangun Nusa Tenggara Barat. Terlebih Umi Rohmi sebagai cucu nomor 1. Ya. Pertama tentunya saya bilang saya sujud syukur ya. Saya beruntung menjadi cucu dari orang yang luar biasa ya, sosok yang luar biasa yang saya juga nggak kebayang saya akan bisa seperti beliau gitu. Jadi kan beliau itu sangat visioner ya kan. Pejuang yang dari semasa hayatnya itu sampai menutup mata itu isinya adalah berjuang untuk umat gitu. Jadi pertama sungguh bersyukur dan kemudian menjadi cambuk bagi saya untuk nggak malu-maluin gitu. Nggak malu-maluin. Kakek saya seperti itu hebatnya gitu. Spirit paling perjuangan gak, itu. Iya, paling nggak saya ada nyontoh lah gitu. Hal yang kakek saya sampaikan melalui perjuangannya, melalui apa yang dia lakukan selama hidupnya, bahwa hidup itu memang harus bermanfaat. Nggak ada artinya kita dikasih umur oleh Allah kalau hidup kita nggak manfaat. Utamanya manfaat untuk umat gitu. Jadi bisa nyontoh dikit-dikit udah bersyukur banget. Jadi dan itu memacu kita rasanya malu lah kalau misalnya nggak bisa buat yang bagus gitu, nggak bisa buat yang bermanfaat untuk umat. Itu sih lebih ke situ saya. Bebannya bukan negatif ya, tapi lebih terpacu terus maksudnya tunjukin kamu bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Itu jadi spirit untuk berjuang dan untuk kebermanfaatan untuk umat lebih banyak. Sangat. Apalagi kalau misalnya terbayang wajah beliau gitu ya. Jadi ya itu lebih ke situ. Kebetulan saya punya foto pahlawan. Apa yang mau disampaikan kepada sosok pahlawan yang luar biasa? Ini boleh foto? Ungkapkan apa yang ingin Umi sampaikan, perjuangan yang Umi ambil dari sosok beliau. Aduh, saya nggak tahu ya. Kalau lihat seperti yang saya bilang tadi, kalau lihat kakek saya, rasanya bersyukur bisa jadi cucunya. Saya hanya bisa bersyukur pada Allah terakhir sebagai cucu beliau. Dan yang ada di pikiran saya adalah bagaimana bisa mencontoh, walaupun mungkin hanya sedikit ya yang bisa saya lakukan gitu. Paling tidak beliau tidak kecewa saya sebagai cucunya. Itu. Dan harapan masyarakat kan, saya ikut terharu. Harapan masyarakat kan sebagai cucu ya, berharap hal kebermanfaatan yang sama pada cucu-cucu Maulana Syekh termasuk Umi. Makanya banyaklah menaruh harapan besar untuk kebermanfaatan itu. Gitu. Jadi beliau kan selalu mengajarkan ya, Umi saya juga orang tua saya selalu mengajarkan. Kita nggak pernah tahu umur kita. Kalau kita lagi duduk sama orang yang mungkin jauh lebih tua dari kita nggak tahu loh. Siapa tahu dia lebih panjang umurnya dari kita. Betul. Hanya satu hal yang bisa kita lakukan kalau adalah bersyukur atas umur yang Allah berikan. Dengan cara apa? Bermanfaat untuk umat. Kayaknya diajar gimana supaya hidup tuh berkah. Hidup berkah itu maksudnya hidup buat memberi manfaat, bukan hanya buat diri sendiri aja, tapi bermanfaat untuk umat gitu. Jadi Umi saya selalu bilang itu contoh Nini gitu. Jadi Nini itu sampai akhir hayatnya ya enggak ada dipikirin lain selain mikirin umat gitu. Jadi sakit nggak dirasa, capek nggak dirasa. Beliau itu sampai tua renta masih ke desa-desa mengajarkan ngaji, memberi pengajian, meletakkan batu pertama pembangunan madrasah, terus jalan, terus ngaji, terus mengajar, itu aja gitu. Jadi ya memang memang sangat terinspirasi sama nenek saya gitu. Dan tadi bilang sangat bersyukur menjadi saya sangat bersyukur, sujud syukur saya karena kan kita juga ya hidup itu kan tergantung lingkungan ya. Ya dengan saya menjadi cucu dari beliau paling tidak kan
ya saya punya tanggung jawab moral gitu. Iya. Untuk bisa berikan yang terbaik, walaupun apa sih yang bisa saya berikan, tapi ya paling nggak mudah-mudahan bermanfaat. Dengan jalan itu jadi aja. calon gubernur juga menjadi salah satu cara untuk bermanfaat. Iya, dan harus diniatkan untuk jalan ibadah juga gitu. Gitu. Lebih ke itu sih. Aduh, ini gimana sih? Oke, Umi, cukup. Ya, podcastnya gak apa-apa lah. Ini ungkapan hati cucu Aduh. nomor 1 Maulana Syekh. Tokoh yang diidolakan semua orang, Mi, dengan perjuangan beliau. Amin, amin ya Allah, amin. Dan ini menjadi jalan Umi untuk itu, Amin. untuk melanjutkan kebermanfaatan. Amin. Kakek. Walaupun sedikit, yang penting bisa manfaat. Tadi dibilang secuil, berjuang. Secuil aja. Yang penting Karena ada perjuangan beliau manfaatnya. luar biasa. Luar biasa. Nggak bisa apa ya, mau diganti sama apa, mau dibalas sama apa juga nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kita mau balas seperti apa. Tapi paling nggak buat beliau tersenyum. Buat beliau tersenyum. Paling nggak kalau lihat cucu saya nggak jelek-jelek amat lah perbuatannya gitu. Bisa beri manfaat gitu, ada manfaatnya gitu. Udah syukurlah. Bersyukur, Mi. Oke, Mi. Ini kita berpindah topik ya. Udah kita stop nangis-nangisnya. Minum dulu boleh. Boleh, Mi, boleh. Boleh. Aduh. Ini kita beralih Tribun. topik nih. Jadi di Bincang Tribun itu ada namanya komentari lawan politik. Jadi Wow. semua calon gubernur, calon bupati yang mampir ke sini harus mengomentari lawan politiknya. Oh, gitu. Dan 3 kandidat ini Umi harus mengomentari 2 rivalnya. Rival. Kita mulai itu dari bukan rival saya. apa dong? Itu sahabat saya. Umi kan ini Yang kontestasi. Yang sementara menjadi Apa? kompetitor. Kompetitor sama aja tuh. Versi bahasa yang berbeda, diksinya aja berbeda. Berusaha dihalus-halusin. Tapi tetap nggak bisa ya. Tetap aja Tuh. Oke. Ya. Lalu Iqbal. Lalu Muhammad Iqbal. Apa mau disampaikan? Komentarnya terhadap Pintar. Oh, jadi kan pernah jadi dubes. Kan dubes Ya. RI untuk Turki. Terus Iya, ya pasti membanggakan kita juga lah orang NTB. Betul. Ada orang NTB jadi dubes kan. Bagus lah pokoknya. bagus. Bagus maksudnya pintar. Nah jadi dubes. Pernah menjadi dubes. Walaupun sekarang rival kan, tapi sama-sama tujuannya baik. Tujuannya Insya Allah. baik. Lawan yang berat nggak sih? Kalau dari Berat semua. berat semua ya. Jadi Berat semua. Karena kuda-kudanya dua-duanya hebat-hebat. harus dikencengin berarti ikhtiarnya. Oh iyalah. Harus dikencengin ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Oke, lawan yang berat lalu Muhammad Iqbal. Komentarnya tadi pinter. Oh udah pernah jadi dubes jadi kan. dubes. Berarti ya karirnya bagus, Karirnya bagus. gitu. Cocok untuk memimpin sebuah daerah nggak, Mi? Kan Iya cocok-cocok aja. Cocok-cocok Yang aja. penting tergantung masyarakatnya kan. semua juga bisa berhak kan? Iya, semua juga berhak. Berhak. Berhak untuk menang, berhak untuk mendekati masyarakat. Oke. Kan pilihan ada pada masyarakat. Pilihan ada pada masyarakat. Demokrasi. Betul. Sekarang kita lanjut ini mantan. Mana itu dia? Jadi kemarin dia semua cerita beberapa waktu lalu juga mampir calon gubernur Bapak Zulkifli Mansyah mampir ke sini dan menyampaikan perasaan curhatan hatinya terhadap sosok Umi Rohmi gitu. Ya, nanti kita dengar ungkapan hati Umi Rohmi terhadap mantan pasangan duet itu sahabat saya, cuman NTB Gemilang 1. sahabat saya, cuman nggak tahu dia masih nganggap saya sahabat nggak? Gimana tuh? Please. Masih menganggap sahabat? Kayaknya masih sangat menganggap. Saya baik sama beliau. Komunikasi baik sejauh ini. Baik, maksudnya gini loh, saya sama beliau tuh nggak ada urusan pribadi, ya, perlu digarisbawahi. Jadi saya baik aja sama beliau, gitu. Dalam Baik konteks sama duet keluarga politik. beliau juga baik, secara pribadi baik, dan maksudnya bukan bermusuhan ya, Enggak. karena kebetulan sekarang berhadapan
dalam kontestasi politik Dulu kan aja. duet yang sangat harmonis, sekarang kan menjadi rival tuh, makanya banyak dipertanyakan. Harmonis ya. Harmonis. Mantap kan? Ya, jadi kan ya, karena kan kita Pertanyaannya begini. harmonis ya artinya? Karena kan kita begini. Lah kalau sudah disumpah nih ya. Iya. Disumpah jadi gubernur, wakil gubernur. Kita kan di Quran nih di Betul. atas, ya kan? Kita kan harus buat yang terbaik untuk masyarakat. Betul. Harus kerja sama yang baik dong. Betul. Iya, makanya. Harus Jadi kompak. kadang-kadang saya juga bingung kalau dibilang ya memang harus baik. Namanya Tapi kita saya penasaran konteksnya komentar Umi terkait dengan segala aktivitas atau responnya Bang Zul ketika ada satu kesempatan yang selalu menggoda Umi Rohmi dalam emang berbagai modelnya kayak begitu, mau dibilang apa, mau dikasih obat apa juga nggak sembuh-sembuh itu. Memang modelnya, dan saya udah tahu banget modelnya seperti itu beliau. Jadi memang bercandanya ya di mana aja, dia yang mah peduli di mana aja bercanda. Bahkan dalam debat kemarin juga sempat memuji Umi. Emang gitu, dia kan senang gitu muji-muji. Tahu apa maksudnya? Tuh, gimana Bang Zul? Yang penting itu ya, muji di depan, di belakang juga baik gitu. Yang penting gitu. Berarti depan dan belakang komunikasinya baik. Ya baik aja sama ini. Ya nggak seintens dulu lah. Ya. Apalagi sekarang kan lagi kontestasi. sibuk dengan ini kan. Tapi hati ini nggak ada yang benci apa itu, enggak sama sekali. Baik-baik aja. Tadi apa? Baik doang. Oh, baik, humoris. Nah, pinter juga beliau itu. Pergaulannya juga, pergaulannya luas. Nah, ini kan Umi Rohmi pernah berduet tuh NTB Gemilang 1. Pesaingnya berat juga? Ya berat lah. Berat dua-duanya. Berat dua-duanya. Berat. Tiga-tiganya berat. Berat. Aduh, ini bakal dikomentari apa ini? Keharmonisan NTB Gemilang 1. Pasangan duet. Ini Nostalgia nostalgia. Memori yang tidak pernah terlupa. Pasti Boleh bagi dipegang saya. dong. Bagi saya dan Bang Zul. Beliau juga pasti nggak akan lupa, saya juga nggak akan lupa. Karena bagaimanapun kami pernah berjibaku, saling support untuk bangun NTB gitu. Jadi nggak akan terlupa. Oke. Gitu. Udah, itu doang. Jangan berharap ya saya mau benci-benci apa, nggak ada. Enggak, saya tidak menggiring untuk saya itu nggak loh, pernah membenci beliau, dan saya juga tidak pernah ada permasalahan sama beliau, dan tentunya apapun itu 5 tahun itu waktu yang berkesan. Kita bisa bekerja bersama-sama, fight, apalagi waktu itu kan ada gempa, ada COVID gitu, nggak mudah. Ya. Nah, perjuangan bersama. Dan modalnya kan cuma satu, gimana caranya bisa kompak itu aja. Gitu. Dan terlihat kompak dan harmonis, tiba-tiba berpisah memilih kawan duet yang berbeda. Kalau itu kan next step. Iya, ini kan penyampaian masyarakat aja sama ke sini. Pinter amat. Oke, bisa mau tahu aja. Ini semua orang juga mungkin tahu perbedaannya NTB Gemilang 1 dengan sekarang berkawan duetnya Rohmi Pirin, NTB Maju Berdasaing apa nih? Bedanya apa? Satu, sebenarnya dari sisi substansi, membawa NTB menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu sama. Ya. Cuman ya namanya person kan kadang beda-beda. Cara bawanya Bang Zul sama cara bawanya saya kan beda mungkin gitu. Di sisi itu saja kok. Saya lebih stressing ke hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat bawah gitu kan. Mungkin seperti itu gitu. Kalau Bang Zul mungkin stressingnya lebih kepada hal yang lebih huge atau yang ini gitu. Kan kita beda style saja mungkin. Gitu. Tapi kan judulnya Atu Gemilang, satu maju dan berdaya padahal mungkin tujuannya sama gitu kan. Cuman cara bawanya kan tergantung nahodanya kan gitu. Itu aja sih. Banyak orang yang berharap NTB Gemilang jadi 2. Oh gitu, Mbak juga. Oh no dong. Ya kan harapan masyarakat tuh banyak, dan sempat awal-awal juga sebelum pendaftaran ke KPU NTB Gemilang Jilid 1 isunya beredar luas loh. Jilid 2. Ya saya juga awalnya juga fine-fine aja kalau Jilid 2 jalan. Saya nothing tulus gitu, tapi Allah aja yang membawa akhirnya jalan ini gitu. Kayak sama merasa itu jalan yang ditunjukkan Allah ya sekarang melalui jalan ini. Gitu. Dan enjoy itu aja ya. Dan NTB Maju Berdasaing enjoy sekali.
Ya dinikmati. Oh iya, dinikmati. Dinikmati ya Agak ragu dengan enjoy lah gimana sih. Kalau sudah mengambil keputusan kan harus Harus bisa enjoy. dipertanggungjawabkan dengan baik dong. Setuju. Mana? Nah tadi Umi kita komentari lawan politik. Sekarang Heeh. Umi komentari kawan duetnya lah, Ya. Pak Firin. Pak Pak Firin itu Firin. gimana orangnya? Pak Firin itu orangnya lucu juga. Ya? Lucu tapi pinter. Oke, lucu tapi pintar. Ya, pinter, lucu dan alhamdulillahnya saya senangnya sama-sama senang ngurusin kebutuhan mendasar masyarakat mendasar, jadi yang kadang pas mungkin nggak keren gitu ya, nggak keren apaan sih ngurusin posyandu, ngurusin kesehatan, pendidikan, stunting gitu-gitu kurang anak gitu. kurang keren, ngurusin sampah gitu-gitu kan. Ya syukurnya dia passionnya juga. Ketemunya pas jadinya. Ya, tapi nggak berarti loh kita nggak mau ngurusin yang gede-gede ya. Nggak berarti itu suka Tapi salah tafsir loh. Enggak. Itu kan beranjak dari hal-hal yang dasar itu Mendasar, tadi. Kalau dasarnya sudah bagus, pondasinya sudah bagus, Ya gampang, Pembangunnya bisa. gampang. Apalagi kalau kita bicara infrastruktur ya, kalau sudah komitmennya bagus dari pemerintahnya gitu kan, kemudian anggarannya ada ya pasti jalan lah. oke. Tapi kalau mengubah mindset gak gampang. Iya kan itu Dan butuh proses. itulah yang harus kita perjuangkan gitu. Dan itu memang harus benar-benar turun ke akar rumput kalau kata orang. Makanya kita bicara membangun dari desa, dari kelurahan gitu. Sejauh ini respon masyarakat terhadap NTB maju dan berdasaing dan segala tawarannya tuh apa Mi? Apakah mereka Bagus ya, alhamdulillah kan kita nggak nawarin yang aneh-aneh. Cuma nawarin gimana supaya pendidikan anak-anak nggak boleh ada putus sekolah gitu kan. Mungkin sering biasa aja gitu kan, masalah putus sekolah jangan ada ke depan, pernikahan anak harus ditekan, kemudian layanan kesehatan untuk masyarakat juga semua harus tercover jaminan BPJS, yang kayak begitu kan kebutuhan mendasar mereka. Mungkin hal yang nggak aneh tapi mereka butuh gitu loh. Nggak yang Tapi kan tawaran yang mendunia dan mengglobal itu lebih menarik di telinga masyarakat. ya nggak apa-apa sih, itu kan pilihan masing-masing. Balik Kalau lagi kita pilihan lebih, masing-masing. kalau kita kan lebih memilih yang kayak begitu, nggak perlu terlalu diomongin ke masyarakat, karena masyarakat itu kan butuhnya kan memang kebutuhan mendasarnya. Kalau yang begitu-begitu kita ngomongnya sama tataran yang memang bisa Sesuai dengan bisa dijangkau terlibat lah, ya. di dalam mensukseskan itu. Ya saya misalnya kalau ketemu sama misalnya pengusaha perhotelan atau apa ya pasti ngomong saya beda. Masa saya ngomong BPJS, maksudnya kan nggak mungkin. Gitu loh. Sesuai Jadi dengan segmen. sesuai sama segmennya. Tapi kan kita kan membangun tuh kan harus komprehensif gitu. Harus semua lini itu kan harus terjangkau gitu. Dan keunggulan NTB ini yang memang sudah harus kita perjuangkan, saya sudah sampaikan yang baik-baik pasti saya lanjutin kok. Saya orangnya nggak gengsi, Mbak. Ada ini hal-hal yang baik. Ada hal-hal yang baik dari Bang Zul, ada hal-hal yang baik dari yang sebelumnya. Semua pasti saya lanjutin. Saya nggak mau mengorbankan masyarakat hanya karena gengsi. Karena itu bukan program saya. Nggak mau lah saya. Saya itu juga jadi kalaupun dipercaya cuman sementara kok. Yang terpenting kan bagaimana kesinambungan dari pembangunan yang ada di NTB ini. Karena kan taruhannya kan masyarakat. Betul. Jadi yang bagus-bagus ya harus kita lanjutin fight gitu kan. Sama juga sama pemerintah pusat. Kita lihat pemerintah pusat ini kan programnya bagus-bagus banget gitu. Jadi kita ini di daerah bagaimana mensukseskan program pemerintah pusat. Tidak gitu. ada keegoisan dan kalau egois nggak usah jadi kalau egois nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi pelayan masyarakat. Kalau egois buat apa coba? Mau nunjukin di situ ada gengsi, program saya nih bagus nih. Nggak apa-apa, saya nggak dibilang nggak punya program, nggak apa-apa. Yang penting satu, kemiskinan turun. Dua, apakah putus sekolah turun. Kesehatan masyarakat makin ini, IPM naik. Itu barometernya masalah ini. Kalau Rohmi mah program spesial apa gitu, biar nggak usah ada juga nggak apa-apa. Yang penting ujungnya itu. Atau juga kita ada juga cuma 5 tahun, nggak tahu nanti nasibnya berikutnya bagaimana, kita nggak tahu. Yang penting do your best aja selama 5 tahun. Yang penting do your best selama 5 tahun. 5 tahun. Dan orientasinya pokoknya gimana masyarakatnya tertangani masalah-masalah mendasarnya.
gitu. Ya, itu yang selalu digencarkan Tuh. menangani persoalan dasar di masyarakat tadi. Oke, Mi, ini kan masa kampanye bentar lagi 27 Ya, November. Deg-degan gak sih, Mi, masa-masa itu? deg-degan yang menyenangkan. Deg-degan yang menyenangkan gimana? Gimana perasaan deg-degan yang menyenangkan? Excited. Ini kan yang kali kedua, Mi, ya. Ya. Semisal nanti kalau misalnya terpilih merebut NTB 1, Umi kan menjadi gubernur wanita pertama ya. Itu juga yang menjadi ke-excitedan perasaan Umi Rahmi. Excitedan. Iya, gimana tuh bahasanya? Kalau saya Tribuners paham kan? kadang-kadang ya agak-agak. Jadi Diksi apa tuh? ya apa namanya, excitednya itu juga ada sih. Iya. Tapi lebih kepada ini sesuatu tujuan yang mulia gitu lah. Ya aduh, ini udah kita ikhtiar kan, ya namanya berjuang, fight itu kan sesuatu yang harus dinikmati. Iya. Gitu. Jadi itu sih semakin di ujung tuh semakin nikmat. Semakin nikmat. Gitu. Jadi harus dinikmati dengan sepenuh jiwa dan raga. Sepenuh jiwa dan raga, dan nanti puncaknya di 27 November. Ya. Datang ke TPS untuk Ya. Jangan lupa. ya kampanye ya. Jangan lupa, ada di sini nggak boleh kampanye ya. Ya udah deh, nyerah. Ya udah deh. Ya, sesuai dengan identitasnya pasti ada jilbab hijau yang gitu, memiliki identitas. Ini juga sih yang paling banyak Kembali ke hati nurani, kembali nurani. kembali ke hati nurani. Ya, Gak ada yang bisa maksa juga coba. Betul. Di dalam bilik suara, Betul. mana kita tahu orang mau pilih kita apa enggak. Iya, betul. Iya kan? Jadi dinikmati prosesnya, ikhtiar maksimal, doa sama Allah. Yang penting jaga niat. Masya Allah. Ketiga calonnya terbaik, pilih dengan sesuai hati nurani. Iya. Tujuannya baik untuk membangun Nusa Tenggara Barat untuk jauh lebih baik lagi. Semuanya juga pasti tujuannya baik. Siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik bagi NTB. Gitu. Oke. Kalau pilkada NTB 2024 dibanding dengan pilkada sebelumnya, euforianya mungkin Mi ada yang berubah nggak? Dulu kan jadi wakil ya, sekarang kan menjadi calon gubernurnya, orang yang nomor satunya untuk merebut NTB 1. Bedanya itu apa, Mi? Dari segi perasaan atau dinamika kampanye, dinamika keberterimaan di masyarakat, itu apa? Ya, kalau dulu memang kita mengawali ya, saya sama Bang Zul itu kan mengawali. Jadi dari orang yang nggak begitu dikenal di NTB. Ya kan, itu memang beda sih. Kalau sekarang kan saya relatif sudah menjalani 5 tahun sebagai wakil gubernur. Jadi tentu ada bedanya dari cara pendekatan ke masyarakat, gitu kan, nah, itu berbeda dan sama-sama menarik kok. Selama kita enjoy, ujungnya enjoy. Iya, dulu juga saya jalanin aja dengan enjoy. Gitu. Tapi mungkin perjuangannya lebih apa ya? Ya sekarang juga bukannya ringan, nggak berat juga. Tapi memang beda strateginya, kemudian juga cara penyampaiannya juga beda. Karena kan ibaratnya saya sama Bang Zul itu incumbent kan, gitu. Jadi kan beda, gitu. Beda dari sisi itunya saja sih. Biasanya incumbent itu rentan terhadap paling cepat mendapat komentar negatif karena udah ada track record. Ya, karena ada beban politik sebelumnya yang dibawa ke. Dan yang namanya orang membangun kan nggak ada yang sempurna. Iya. Banyak catatan-catatan. Banyak catatan-catatan. Dan itu menjadi apa ya, tantangan juga. Tantangan, tapi it's okay. Namanya nggak ada manusia sempurna kok. Dan proses membangun itu kan nggak ada instan. Apalagi kalau membangun hal-hal yang mendasar, mana ada yang instan. Makanya banyak orang bilang, nggak rugi tuh ngerjain masalah kesehatan gitu-gitu, nggak kelihatan hasilnya. Mending bangun gedung apa yang keren-keren itu langsung kelihatan. Iya, kelihatan. Aduh, kalau saya sih begini ya. Jadi kan yang namanya kelihatan tidak kelihatan itu kan temporary. Tapi legacy kita terhadap kita 5 tahun diberi kepercayaan itu sih yang lebih penting kalau menurut saya. Masalah nanti berikutnya itu kan urusan Allah. Mana tahu kita bakal nanti ke depannya bakal bisa terpilih atau enggak itu kan. Tapi menyelesaikan persoalan dasar Umi untuk melihat hasilnya bisa bagus, bisa berhasil itu kan prosesnya panjang. Sementara kan ini 5 tahun dan itu kurang dari 5 tahun. Itu kan resiko yang cukup besar untuk tawaran dari Rohmi Virin, Mi. Gak apa-apa, resikonya cukup besar gak apa-apa. Tapi itu saya yakin pasti ada hasilnya. Walaupun nggak huge, nggak gimana. Tapi saya meyakini justru dengan menyelesaikan itu, yang lain-lain juga akan mudah terselesaikan gitu loh.
Ya, karena Jadi balik tadi. komprehensif kan. Mana ada artinya kita mau yang hebat-hebat tapi ini masalah orang sakit, masalah orang tidak sekolah, maksudnya kita nih mana ada artinya. Tapi kalau ini kita selesaiin, oh ini pasti cepet. Gitu. Prinsip kita begitu. Jadi nanti akan berbarengan semuanya teratasi dengan baik. Jadi tidak masalah nih. Tidak ada yang ditinggalkan juga permasalahan yang lain gitu. Tapi memang persoalan dasar itu memang harus hal yang urgent yang harus diatasi Penting banget di Nusa Tenggara Barat. Nggak boleh dianggap sepele. Terakhir Umi, Ya. seperti biasa harapan untuk Pilkada Nusa Tenggara Barat atau apa yang mau disampaikan ke masyarakat sebagai pasangan Rohmi Piren yang menawarkan menyelesaikan persoalan dasar untuk masyarakat. Boleh. Ya, masyarakat NTB yang saya cintai, 3 minggu lagi kita akan pilkada. Mudah-mudahan pilkadanya aman, nyaman, terkendali, terpilih gubernur, wakil gubernur NTB yang menjadi pilihan masyarakat NTB. Rohmi Piren menawarkan bagaimana kita membangun NTB ke depan menuju NTB yang maju dan berdaya saing dengan sungguh-sungguh fokus memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat dan membangun berbasis desa dan kelurahan. Dengan harapan tentunya kalau hal pondasi-pondasi ini kita selesaikan, maka hal-hal lain akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, jadi seperti itu, semoga kita semangat semua. Ya, jangan lupa datang ke TPS. 27 November. Tapi saya nggak boleh kampanye di sini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tribuners, ini perbincangan kita seru sekali bersama Umi Rohmi. Kita cerita-cerita banyak hal. Nanti teman-teman yang masih bingung, mungkin ya Tribuners semua masih bingung menentukan pilihan di 27 November, teman-teman bisa tonton podcast dari ketiga calon gubernur Nusa Tenggara Barat yang hadir di bincangtribulombok.com. Pilih sesuai dengan hati nurani seperti yang katakan Umi Rohmi. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Mungkin kita akan ada obrolan lain. Boleh. Oke. Ya, tapi jadwalnya sibuk banget. Oke, Tribuners, saya pamit undur diri. Saya Lela Tuniam dan di sini ada Umi Rohmi juga. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi, terima kasih banyak. Sama-sama.